kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) di masa kini kian pesat. Sebagai Kini AI media terus terdepan yang dikembangkan selalu untuk mengikuti mendukung ilmu perkembangan pengetahuan teknologi terkini. dan teknologi termasuk di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Ira Restiana dan saya Wanda Iqwatul Khofifah. Nah, jadi kali ini kita kedatangan narasumber yang paling kompeten di bidang kita berbincang kali ini. Boleh perkenalkan diri, Kak? Ya, nama saya Muhammad Lutfi Sofian. Saya seorang mahasiswa Teknik Informatika di salah satu kampus di Samarinda, dan saya juga sebagai pengembang IT di salah satu dinas komunikasi dan informatika. Bilangnya Kak Lutfi ya? Ya. Nah, jadi kita bakal nanya-nanya, ada 2 pertanyaan nih Kak dari kita tentang pemuda inovasi. Ya, pemuda inovasi ya Wan ya? Ya, pemuda inovasi dalam Islam Dalam dan Islam. pengembangannya dalam teknologi dan juga perubahan sosial. Boleh Kak, jadi pertanyaan pertama itu menurut Kakak gimana sih definisi inovasi dalam konteks Islam? Terus peran pemuda yang seperti apa yang bisa disebut agent of change? Oke. Jadi yang pertama, kita melihat dulu dari sisi makna inovasi itu sendiri. Secara garis besar atau secara umum, inovasi ini kan kita memunculkan sebuah ide, yang dimana ide itu kita kembangkan lagi, kita proses lagi untuk apa? Untuk kita jadikan ide itu real untuk bermanfaatan orang banyak, seperti itu. Nah, kalau ditanya dalam konteks Islam, Allah pun memerintahkan kita untuk menjadi umat yang berinovasi. Contohnya kalau kita tarik ayat dari surah Al-Baqarah ayat 11, itu Allah bilang yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Aku akan mengangkat ilmu orang-orang yang aku akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Tapi di sini apakah cukup hanya dengan menuntut ilmu? Nah, apakah ilmu ini cukup untuk diri kita sendiri? Nah, tidak. Allah mengarahkan kita untuk ketika kita sudah mendapatkan ilmu, maka ilmu ini kita proses bagaimana ilmu ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Sebagaimana yang Rasulullah katakan, khairun nas amwahum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, kalau kita merujuk tadi pada pemuda sebagai agent of change in sosial kan, tentunya. Nah, kita bisa ambil 2 percontohan. Yang pertama, kalau kita ambil dari zaman tabi'in, kita bisa melihat Ibnu Sina misalnya. Ibnu Sina itu adalah pemuda yang inovatif. Kenapa? Karena ketika dia menemukan ayat, salah satu ayat di dalam surah An-Nisa ayat 56 bunyinya kullama nadijat juluduhum baddalnahum. Nah, dari situ Ibnu Sina ini memproses, oh ternyata Allah bilang di neraka itu Allah menyiksa manusia itu dengan diganti kulitnya. Ketika Allah siksa, kulitnya habis, Allah ganti dengan kulit yang baru. Dari ayat itu Ibnu Sina berinovasi dan menciptakan sebuah teori bahwa lapisan atau bagian dari anatomi tubuh yang merasakan kesakitan itu, yang merasakan panas, dingin, dan lain-lain, itu adalah kulit. Nah, itu yang menjadi rujukan ilmu kedokteran sampai sekarang. Kalau misalkan kita tarikin real life atau zaman sekarang, kita bisa melihat karya dari tim IT di Bandung, anak ITB. Itu menciptakan sebuah aplikasi yang dimana aplikasi itu bisa nge-tracking lokasi masjid di sekitar kita. Ketika kita menyalakan aplikasi itu langsung nge-track kita berada di mana dan langsung memunculkan, posisi masjid ini berada di bagian mana, seperti itu. Berapa meter dari kamu, jalannya harus ke kiri atau ke kanan, itu kamu ketemu masjid. Dan fitur-fiturnya masih banyak lagi yang lainnya, seperti itu. Oke, baik. Tadi kan kakaknya sudah ngebahas nih tentang inovasi pemuda dalam agent of change di sosial nih. Dan sekarang, di zaman sekarang, itu kan seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, semua dipermudah dengan adanya teknologi canggih seperti artificial intelligence, yang dalam pengaplikasiannya itu ada ChatGPT, Gemini, dan Perplexity, yang mempermudah kita sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan tugas dengan cepat dan lebih efisien dalam waktu
langsung bahas dampak negatif, itu kan kita langsung bahas tentang bagaimana akhir output dari para mahasiswa atau ya secara umum para manusia inilah dalam menggunakan teknologi. Nah, sebenarnya kalau kita tarik dulu mundur ke belakang, teknologi ini bagaikan pedang bermata dua, ya kan? Dimana ketika kita gunakan pedang itu untuk mengupgrade diri khususnya, ya kan? Untuk menambah pengetahuan dan untuk bermanfaatan orang banyak, maka pedang ini akan bermanfaat dong, pastinya. Nggak cuma untuk diri sendiri, pasti untuk orang lain juga. Nah, tapi ketika kita menggunakan teknologi ini hanya untuk serta-merta mempermudah pekerjaan kita, ya tentu saja para mahasiswa khususnya, karena tadi yang dikutip mahasiswa, akan minim literasi. Karena sistemnya artificial intelligence itu, khususnya ChatGPT, Gemini, dan DeepSeek atau yang lainnya, itu ketika kita meminta suatu jawaban, ketika kita meminta suatu data, maka AI itu akan langsung memunculkan data tersebut. Nah, yang dimana padahal kalau mahasiswa itu tidak memproses jawaban dari teknologi itu, maka ya itu tadi, yang pertama bakal jadi minim literasi, kedua akan mudah termakan hoax pastinya, karena merasa oh ya udah apa yang aku dapat di GPT ini pasti benar. Padahal dari sisi programming sendiri, dari sisi kami para pengembang sebuah aplikasi, data itu terbatas. Maksudnya data itu terbatas gimana? Kami pun dalam mengumpulkan data itu sulit, apalagi ini kan ranahnya internasional. ChatGPT ini bisa dipakai oleh halayak banyak, satu dunia bisa memakai ChatGPT. Apakah para pengembangnya ChatGPT ini bisa mengambil data secara utuh dalam satu dunia? Tentunya nggak bisa. Makanya bagaimana sih bagusnya kalau misalkan kita tarik solusinya? Bagaimana solusinya? Ya, mahasiswa ketika meminta data atau misalkan meminta jawaban yang diberikan itu diproses lagi, apakah ini benar, atau misalkan jawaban yang diberikan bagaimana ya polanya, bagaimana ya alurnya tentang apa yang kita tanyakan, seperti itu. Jadi ya ditanya negatifnya, negatif paling utama pasti minim literasi, karena kita merasa jawaban dari ChatGPT adalah akurat. Oke, baik. Berarti pasti ada dampak negatifnya ya dari teknologi canggih ini, dan pastinya kita sebagai mahasiswa harus bersikap bijak untuk menghadapi semuanya, karena kita tidak mungkin menghindari yang namanya perkembangan teknologi di zaman sekarang ini. Mungkin ini ya sobat-sobat perbincangan singkat kita tentang inovasi pemuda Islam dalam teknologi dan juga perubahan sosial. Oke, sekian dari kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata atau salah pengertian dari yang kita tadi udah jelaskan dari Kakak Lutfi. Makasih juga Kak karena udah ngejelaskan buat teman-teman semua ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.